Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, sembuh berkat iman. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum berkat iman tuannya. Perwira ini pun bukan orang Israel, melainkan orang kafir. Sungguh, iman sebesar ini belum pernah kujumpai di antara orang Israel. Artinya, penyembuhan itu bisa terjadi karena iman orang lain dan berkat bantuan orang lain. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain karena kedekatan, persahabatan, dan keluarga dari Petrus. Ketika akan menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi, kita mengatakan, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Kata-kata itu mau memperlihatkan kerendahan hati seorang hamba yang akan mengalami berkat penyembuhan ketika Tuhan bersabda. Itulah kerendahan hati yang muncul dari seorang perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan bagi hambanya. Perwira itu sangat yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya, namun ia merasa tidak pantas untuk didatangi Tuhan, maka ia mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kepercayaan yang besar kepada Yesus menjadikan ia menerima keselamatan darinya. Bahkan Yesus dengan terang-terangan memuji imannya yang besar itu. "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Kisah perwira di Kapernaum ini menegaskan pada kita bahwa iman yang diungkapkan
dan diwujudkan dalam kerendahan hati seorang hamba merupakan syarat utama untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, iman akan Yesus dan sabdanya bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, Yesus tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang yang tidak berlatar belakang umat Allah perjanjian lama justru diselamatkan karena iman seperti sang perwira. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Semoga kita menjadi salah satu dari orang-orang yang dimaksud oleh Yesus. Itu karena kita percaya kepada firman Yesus, sabda Allah. Yesus memiliki kekuatan ilahi yang nampak dalam penyembuhan mereka yang sakit. Mari kita belajar dari kisah Injil hari ini. Kita membuka mata hati kita untuk mendoakan dengan penuh iman untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.